Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak intinya kita memanjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Masih diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah SWT, nikmat lahir, nikmat batin, lebih-lebih nikmat iman. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam hidup ini kita tidak pernah lepas kebutuhan kita untuk selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai salah satu makhluknya, sebagai manusia, ini adalah makhluk yang dhaif, yang lemah. Lemah fisiknya, ya, lemah pikirannya, dan lemah segalanya. Jadi kalau dalam hidup ini tidak mendapatkan pertolongan Allah, maka hampir-hampir kita tidak bisa hidup. Nah, Allah sudah menjanjikan kepada kita semua akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya. Hanya saja pertolongan Allah itu besar. Allah SWT berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Atau yang persisnya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian semua menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan pijakan kaki kalian. Nah, jadi terbuka luas kita untuk senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Dalam segala hidup ini. Dalam mencari rezeki, dalam membangun keluarga, bahkan dalam membangun umat, bangsa, peradaban, kita akan selalu mendapatkan pertolongan Allah kalau kita memenuhi syarat jika kita menolong Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa Allah butuh pertolongan kita? Apa Allah tidak mampu menguatkan agama Islam ini yang Allah sendiri turunkan itu? Tentu Allah sangat mampu jika ingin Allah menggulirkan, menguatkan, mengokohkan agama ini tanpa pertolongan dari umat manusia atau orang-orang mukmin. Tapi Allah ketika memberikan janji akan menolong Allah kepada orang yang menolong agama Allah, ini sebetulnya kasih sayang Allah, memberikan peluang kepada hambanya, kepada umatnya. Siapa saja yang mau menolong Allah, Allah akan menolong kepada mereka itu. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menolong Allah SWT? Secara simpel saja sebetulnya, kalau diucapkan sangat simpel, walaupun implementasinya memang tidak simpel. Jadi menolong Allah itu adalah berarti kita melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larang-larangannya, berjuang untuk mengokohkan agama ini dengan dakwah, menyebarkan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, dengan jiwa kita, dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan pikiran kita, yang semua ini adalah pemberian dari Allah. Jika kita memobilisir potensi yang ada pada kita, pikiran, harta, kesempatan, waktu, umur, ya, untuk menegakkan agama Allah, untuk mendakwahkan agama Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan tidak hanya pertolongan sesaat saja, tapi pertolongan itu akan dijaga oleh Allah. Wa yusabbit aqdamakum. Banyak kadang-kadang suatu kemenangan, satu pihak mendapatkan kemenangan, termasuk umat Islam mendapatkan kemenangan, tetapi kemenangan itu tidak langgeng, tidak terus-menerus. Nah, ini sekaligus dari koreksi kita. Kenapa? Dulu Allah memberikan kemenangan-kemenangan, sekarang umat Islam berada pada berbagai macam kekalahan dalam beberapa bidang. Nah, ini bisa jadi karena kita tidak sungguh-sungguh di dalam menolong agama Allah. Maka persoalannya adalah, apakah kita sudah menolong agama Allah? Ingat bahwa
kalimat tadi ditujukan kepada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan individu saja, tidak orang per orang saja, semuanya harus satu orang, satu keluarga, ya, satu RT, satu RW, ya, satu kampung dan seterusnya. Kalau bangsa ini ingin ditolong oleh Allah SWT, keluar dari berbagai macam krisis, ya, keluar dari berbagai macam problem, keluar dari berbagai macam masalah-masalah yang tidak terpecahkan. Mari bersama-sama. Mari kita bersama-sama untuk tansurullah, menegakkan agama Allah. Masing-masing pada posisinya sendiri-sendiri. Orang tua, ya, di rumah tangga, seorang kepala keluarga, bagaimana menolong Allah dengan cara mendidik anak-anak keluarganya itu secara Islam. Orang yang punya jabatan, bagaimana dengan jabatannya digunakan untuk menolong Allah. Apakah itu tingkat dari mulai yang paling bawah RT sampai gubernur sampai presiden, gunakan. Ini semua adalah nikmat dari Allah SWT, amanah dari Allah SWT. Jika kita gunakan untuk semua itu, kita gunakan untuk menolong agama Allah dengan ilmunya, dengan jabatannya, dengan hartanya, dengan pengaruhnya, janji Allah tidak akan pernah Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya, ya kan? Sebagai orang mukmin harus yakin seyakin-yakinnya. Nah, masalahnya adalah yang harus kita tekankan pada diri kita, harus kita bersama-sama. Apapun yang kita miliki, kita gunakan untuk menolong agama Allah. Pada saatnya Allah pasti akan menolong kita. Sudah dibuktikan. Ingat perang Badar yang terjadi pada bulan Ramadan. Awal perang melawan orang kafir yang pengalamannya belum pernah ada, kemudian senjatanya, personilnya sangat sedikit, melawan kekuatan yang besar. Ternyata Allah memberikan kemenangan yang luar biasa. Kalau pada waktu Allah membuktikan janjinya dan surullah yang surkum, maka pada saat kapanpun, kalau kita semua bersama-sama menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong agama kita. Demikian, mudah-mudahan kita terus-menerus berusaha untuk menolong agama Allah agar kita ditolong oleh Allah dalam seluruh kehidupan kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.